Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu, Bapak, semuanya yang saya hormati karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti acara demo memasak cara pembuatan bakso yang sehat, Bu ya. Nah, gimana tentang cara pembuatan bakso yang sehat itu, Ibu? Nah, jadi biasanya kan Ibu, Bapak ya kalau suka atau kepengen bakso biasa suka beli, Pak. Nah, jadi kalau beli itu kan Ibu nggak tahu ya cara bikinnya gimana, bahan-bahannya seperti apa, nggak tahu pakai bahan pengawet atau enggak, Ibu ya. Nah, jadi Ibu di sini dinamakan bakso sehat tanpa ada bahan pengawet, Pak, dengan bumbu seadanya saja ya. Mungkin rempah-rempah seperti ini ada di dapur kita semua, Ibu. Pertama ya, kalau kita mau bikin bakso itu, Ibu, gampang dan simpel. Pertama yang harus kita siapkan itu tepungnya, Bu. Di sini saya menggunakan tepung tapioka dengan tepung beras. Jadi perbandingannya, Ibu, satu blend juga bisa ya. Di sini saya menggunakan tepung berasnya pakai rose blend, Bu ya. Nah, ini berasnya campur ya 1:1. Lalu kemudian Ibu untuk bahan dagingnya di sini saya menggunakan ayam ya. Boleh Ibu di rumah mau pakai ikan, daging juga boleh ya. Nah, Ibu kalau mau bikin bakso ayam kan suka ada kulitnya, tulangnya. Jadi kita pilet aja dulu, ambil dagingnya seperti ini, jangan ada kulitnya ya. Nah, lalu kemudian Ibu untuk penyedap rasanya ya di sini saya menggunakan royco, Pak ya. Boleh kita pakai masako, boleh juga pakai royco. Di sini yang menggunakan royco ayam aja, Ibu ya. Lalu kemudian kita siapkan juga Ibu garam halus ya. Nah, untuk pengenyal baksonya, Bu, di sini saya menggunakan Nutrijel. Nah, Nutrijel yang tanpa rasa kan ya, kan Nutrijel itu, Bu, bervarian rasa yang original, yang putih, Bu ya. Jadi kalau nggak pakai Nutrijel, Ibu biasanya kan tepung tapioka itu suka pecah, Bu. Jadi kita gunakan pakai Nutrijel aja ya. Awas nanti Ibu salah beli yang rasa strawberry, Bu ya. Nanti bakso rasa strawberry bahaya ya. Kemudian Ibu kita siapkan juga ya bawang goreng, Pak ya, bawang merah yang sudah digoreng. Kemudian kita siapkan juga Ibu lada bubuk ya atau merica halus. Nah, kemudian untuk bawang putihnya kita gunakan yang mentah 2 biji ya. Nah, yang terakhir di sini ada daun seledri ya. Nah, sekarang Ibu sudah siap ya untuk pembuatan baksonya. Nah, Ibu sebelum ke cara pembuatan baksonya di sini saya mau memperkenalkan dulu alat penggilingan dagingnya, Bu ya. Nah, jadi untuk alat penggilingannya ini, Bu, mampu menggiling daging maksimalnya itu 1,5 kg. Jadi kalau kita punya daging 1,5 kg atau 1 kilo, Bapak nggak usah pakai air. Kalau di blender kan giling bumbu harus pakai air, Bu. Kalau ini kering basah langsung 1 tabung. Jangankan daging, Ibu, yang lembek ya. Di sini juga saya bawa kelapa. Jadi di alat ini juga bisa untuk parut kelapa atau bikin santan. Jadi kalau diparut kan Ibu ampasnya itu kebuang. Kalau di sini tanpa ada ampas, Bu, nanti kita coba ya kelapa ya. Nah, kemudian untuk di alat ini juga Ibu dilengkapi dengan 4 mata pisau, Pak. Bahannya ini dari stainless. Jadi walaupun sering kita pakai aman, nggak bakalan berkarat ya. Nah, untuk cara pemasangan pisaunya, kalau blender pada umumnya kan pasangnya dari bawah, Ibu. Kalau ini, Bu, cukup kita tempelkan aja seperti ini. Ini maksimalnya itu 1,5 kg. Ini untuk ditabungnya itu kan ada yang bahan plastik, terus stainless, ini bahannya kaca, Bu ya, jadi aman ya. Nah, kemudian untuk cara penutupannya tinggal kita pasang aja seperti ini. Nah, untuk di sistem mesinnya, Ibu, ada 2 macam tombol, Pak. Nah, ini untuk garis 2 ini kecepatan lebih tinggi ya. Nah, ini agak lambat, Bu ya. Nah, untuk cara pemasangan mesinnya, kalau blender kebanyakan kan mesinnya itu, Ibu, dari sini ya, dari bawah. Kalau blender, Ibu lihat aja bikin jus yang menggunakan air kan kadang kan airnya itu suka netes dari karet bawahnya ya. Kebanyakan yang suka korsleting mesin itu, Pak, posisi mesin di bawah karena sering kena air ya. Nah, jadi sekarang perusahaan mengeluarkan inovasi terbaru, jadi mesinnya ini di atas, Bu ya. Jadi aman walaupun kita menggilingnya menggunakan air juga ya. Nah, jadi tinggal kita tekan aja, Bu, seperti ini. Sekarang kita coba, Bu ya. Di sini saya akan mau bikin bakso ayam. Jadi kita masukkan dulu bahan ayamnya ya. Nah, di sini saya menggunakan 1/4, Bu, atau sekitar 2 ons ya. 2 ons ayam. Boleh Ibu mau pakai daging, ikan juga boleh. Nah, di sini saya menggunakan ayam. Nah, tinggal kita masukkan dulu bahan ayamnya. Pokoknya untuk daging maksimalnya itu 1,5 kg. Kemudian kita tambahkan juga penyedap rasanya tadi, Bu. Kita gunakan royco ayam ya. Kita gunakan royco pakai 1/2 sendok. Lalu kemudian kita tambahkan juga, Ibu, garam ya. Kita gunakan garam halus 1 ujung sendok aja. Nah, untuk pengenyalnya tadi, Bu, untuk takaran daging atau perbandingan ayam 1/4 kita gunakan ukuran segini ya. Kalau untuk 1 kilo Nutrijelnya kita gunakan 1 bungkus, Bu ya, 1 bungkus Nutrijel. Lalu kemudian kita tambahkan bawang goreng, Bu, 1 sendok ya, bawang merah yang sudah digoreng. Kemudian kita tambahkan juga merica halus ya atau lada bubuk secukupnya aja, tergantung selera. Nah, untuk perbandingan daging atau ayam 1/4, Bu, bawang putihnya kita gunakan 2 ya, 1, 2 ya. Nah, kemudian, Bu, kita yang terakhir tambahkan kecap manis. Kenapa saya bikin bakso pakai kecap, Bu? Karena kan bahannya ayam. Kalau ayam kan, Ibu, hasil baksonya itu pas direbus suka putih, pucat ya. Nah, jadi biar hasil baksonya nggak putih, kita tambahkan pewarna alami ya. Kita gunakan kecap manis.
Kalau ibu di rumah bahan daging Pak, gak usah pakai kecap. Ini khusus ayam, ikan kita pakai kecap Bu ya. Kita gunakan 1 sendok kecap manis. Nah lalu kemudian ibu untuk perbandingan tepungnya tadi Bu, ini udah saya campur ya, tapioka sama tepung beras. Nah untuk perbandingan daging atau ayam seperempat, ibu tepungnya itu kita gunakan 4 sendok penuh seperti ini Bu ya. 1, 2, 3, 4 mucung punya. Nah 3, 4 ya. Nah berarti ibu kalau setengah kilo daging 8 ya. Nah kalau 1 kilo 16. Nah ibu yang terakhir tambahkan minyak goreng. Nah ini minyak goreng biasa Bu ya, boleh ibu mau pakai merek apa terserah. Nah fungsinya minyak goreng ini Bu untuk perekat baksonya. Kita gunakan 1 sendok. Nah lalu tinggal kita giling Bu. Nah jadi untuk penggilingannya ini nggak perlu harus pakai air Bu ya, kering basah langsung bisa Bu ya. Jadi tinggal kita tekan aja dari atas seperti ini. Jadi mau bikin pempek, buat prakedel, chicken nugget ya, jadi tinggal kita giling aja seperti ini. Boleh ibu di rumah ada es batu ya, kalau bikin bakso Bu biar si tekstur dagingnya lebih lembut, boleh ditambahkan es batu atau air es Bu ya. Nah jadi ini saya nggak pakai es batu. Nah jadi tinggal kita giling aja terus sampai halus ya. Mau bikin tepung gula, ibu tepung beras yang sudah direndam selama 15 menit di sini bisa Bu ya. Nah sekarang kita lihat hasilnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini Bu. Tuh, jadi hasilnya seperti ini. Tuh, jadi kalau pakai kecap Bu warnanya enggak putih. Nah sekarang tinggal dibulat-bulatkan Ibu ya. Nah jadi untuk cara membersihkan pisaunya cukup kita lepas aja seperti ini. Tuh jadi tinggal kita angkat. Nah tuh jadi kalau pakai kecap warnanya bagus Pak, enggak putih ya, enggak pucat. Tuh jadi tinggal kita bersihkan seperti ini aja. Tuh jadi tinggal kita angkat seperti ini ya. Tuh kelapa aja yang keras di sini halus ya. Nah sekarang tinggal dibulat-bulatkan. Nah jadi untuk cara membulat-bulatkannya ibu bapak ya boleh kita di rumah mau pakai tangan, ibu pakai sendok juga bisa. Di sini saya pakai sendok aja ya biar steril. Kalau pakai tangan saya takutnya nanti kita gak mau nyobain buah ya baksonya ya. Nah jadi takut tangan saya kotor ya. Nah ini tinggal kita bersihkan aja seperti ini. Nah ibu kalau untuk airnya ya kalau sudah mendidih seperti ini saya ditaruhkan Bu ada minyak goreng sekitar 2 sendok. Jadi supaya adonannya nggak lengket Bu di pancinya ya. Nah untuk posisi api jangan terlalu besar Bu. Jadi kita kecilin ya untuk sementara waktu. Jadi biar matang baksonya itu merata. Kalau posisi apinya besar ibu matangnya itu luarnya aja, dalamannya masih putih ya. Nah di sini saya cukup pakai sendok aja ya. Nah boleh ibu di rumah untuk mengkonsumsi sendiri boleh kita pakai tangan, boleh juga pakai sendok ya. Nah jadi Bu tinggal seperti ini aja. Tuh. Boleh kita mau divariasikan ibu dalamannya mau dikasih dalaman telur atau tetelan daging ibu ya juga bisa. Jadi tinggal kita masukkan seperti ini aja. Emang sih cepat pakai tangan ibu ya. Jadi kalau pakai tangan mah lebih padat. Kemudian rasanya juga beda Bu. Kalau bikin bakso pakai tangan sama pakai sendok Pak biasanya itu. Enakan pakai tangan ibu ya. Pakai tangan makanya ibu kalau beli bakso suka enak bakso ini gitu ya. Kan kita nggak tahu cara bikinnya gimana ibu. Bahannya seperti apa tuh ya. Nah, jadi kalau ini mah kan tuh lebih praktis. Kemudian tangan kita juga nggak kotor Bu ya. Ini untuk seperempat juga ibu hasilnya lumayan Bu. Tuh banyak ya, apalagi tergantung cara kita membulat-bulatkannya ukurannya Bu ya. Tuh jadi tinggal seperti ini aja. Tuh. Yang penting kalau bikin bakso itu pakai pengenyalnya Bu ya, Nutrija tadi ya. Nah jadi untuk bakso ini Bu ketahanannya itu nggak terlalu lama ya, paling lama itu 2 atau sampai 3 hari ya di dalam kulkas atau freezer ya. Nah jadi nggak terlalu lama, jadi udah seperti ini aja. Tuh. Mau bikin prakedel Bu, chicken nugget ya. Nah jadi untuk di alat ini juga tepung beras juga ibu mau menghaluskan tepung gula pasir Bu ya atau beras yang sudah direndam selama 15 menit tinggal kita giling aja di sini juga bisa ya. Oh, ini untuk seperempat juga hasilnya lumayan. Tuh. Kelapa juga Bu nanti kita coba. Kalau misalkan kita mau bikin santan atau bikin parutan kelapa ya, jadi tinggal kita giling aja di sini. Tuh. Tapi simpel mendingan pakai tangan Bu tinggal dikieukeun jadinya. Borojol. Dipencet Bu. Jadi untuk 1 kilo tepungnya 16 Bu, 16 sendok. Jadi Bu untuk tepungnya itu mah terserah kita Bu. Boleh misalkan pengen lebih kerasa dagingnya bisa dikurangin itu masih tepungnya. Boleh misalkan untuk 1 kilo pakai 10 sendok ya bisa ya. Biar banyak dagingnya. Biar banyak dagingnya gitu Bu ya. Tapi kalau untuk sejemput basah untung sendok. Untung sendok untuk seperempat mah.
Tuh bu hasilnya. Bagusnya tuh seperempat aja tuh. Ngomongin daging ayam bu, ikan sengit bu, tuh hasilnya ge. Nah, jadi gampang bu bikin bakso teh. Gede-gede Nah, tuh. nok cenah ge Oke, bikin, Bu. ngaletikan deui ibaratnya teh. Tapi bu biar lebih bagus mah bu kalau nggak pakai Nutrijel untuk pengenyalnya boleh digantikan pakai telur. Jadi untuk seperempat daging putih sama kuningnya 1 butir, kalau untuk seperempat, kalau setengah kilo 2 butir, 1 kilo 4. Jadi kalau pakai telur mah ibu walaupun keadaan nggak usah pakai Nutrijel. Jadi kalau pakai telur mah walaupun udah dingin juga tetap nggak bakalan kempes, beda dengan pakai Nutrijel bu. 1 butir. 1 butir untuk takaran seperempat. Jadi yang kuning sama kuningnya. Semuanya bu langsung giling aja di sini 1 kali gitu. Jadi itu untuk pengganti Nutrijel ibu ya. Kalau misalkan susah kita cari Nutrijel yang tanpa rasanya bu boleh digantikan dengan telur ya. Ini seperempat juga hasilnya lumayan tuh. Tuh boleh tambah sesuaikan lah ya bu, boleh kita tergantung kita. Nah kemudian bu kalau sudah semuanya masuk apinya tinggal dibesarin lagi jadi biar matangnya merata. Nah jadi sambil nunggu matang baksonya ibu di sini saya akan coba giling kelapa. Jadi kalau di rumah kan ibu masak ya mau pakai santan ibu gak usah pakai diparut lagi bu. Nah ini untuk kelapa bapak maksimalnya itu ibu maksimalnya untuk bikin santan atau parutan kelapa 1 butir maksimalnya itu. Jadi untuk 1 butir kelapa ibu boleh dipotong ukuran segini aja bu ya. Kalau untuk 1 butir kelapa ini hanya sekedar contoh bu, nggak saya cuci dulu ya. Nah jadi tinggal kita masukkan, jangan dulu dikasih air kalau kita mau bikin santan atau bikin parutan kelapa. Itu nggak dibuang itu yang hitam-hitamnya. Enggak, jadi ini hanya sekedar contoh aja bu ya. Boleh ibu di rumah mau dibersihkan dulu nggak apa-apa. Nah jadi tinggal kita pasang. Ibu, jangan dulu dikasih air. Kita kering aja dulu bu. Kunyit, lengkuas yang ukuran besar juga bu di sini tinggal kita giling ya. Kalau tangan harus aman ya. Nah, aman bu, mau ya mau sasangalen. Mau sasangalen bu. Nah, kaparut. Nah, bu kalau sudah halus seperti ini, kalau sudah halus seperti ini, ibu tinggal ditambahkan air kalau kita mau bikin santan. Jadi ibu gak usah diperas lagi bu ya, ini langsung jadi santan kental. Nah, jadi kalau diparut kan diperas dulu, ampasnya kebuang. Kalau ini tanpa ada ampasnya bu ada, tapi cuma sedikit. Tidak disaring aja, boleh pengen lebih lembut kita saring aja. Nah, sekarang kita lihat. Nah, jadi kita lihat tuh bu hasil. Makalian kolak tadi kan. Kental tuh bu tuh. Tuh, jadi tinggal disaring aja. Ini pisaunya bu bisa dibongkar pasang. Ini. Sekarang bu kita lihat ya hasil maksudnya. Bu. Hasilnya mantep bu tuh. Nah, seperti ini. Nah kekurangan Nutrijel itu bu nanti kalau udah dingin dengan pakai telur. Nah itu kekurangannya bu. Nah ibu untuk kuahnya biar langsung bisa dinikmati bu ya kita langsung aja. Kita gunakan roiko ayam bu. Jadi langsung 1 kali. Tambahkan roiko, kemudian kita tambahkan juga garam. Boleh untuk kuahnya biar lebih enak, ibu bawang putih yang sudah digoreng terus di blender bu, tinggal kita masukkan di sini untuk di kuahnya biar lebih enak, boleh bu ya. Kemudian kita tambahkan bawang goreng. Nah, 1 sendok aja bu bawang gorengnya. Kemudian kita tambahkan lada bumbunya atau merica halus. Mericanya. Jadi lebih suka. Kemudian kita tambahkan bu daun seledri ya, kita masukkan daun seledri ini. Seperti ini. Nah ibu berhubung baksonya sudah matang, saya bawa mangkoknya, mangga sok diraosan, mangga sok ambil we, Pak, mangga. Kita sausna aya, kecapna aya. Sok cobian bu, ke pamiraos, cobian ngadamel di bumi. Sok. Cobian meser. Nah ibu nomor saya. Sok. Ayah cobian bu. Mangga cobian. Bilih panas.